performance and budget allocation. Jadi teman-teman itu yang belum aktifin kamera, tolong diaktifin ya. Kita akan segera mulai kelasnya. Terus teman-temannya tolong diingetin buat masuk Zoom-nya ya, teman-teman sekelompoknya. Oke teman-teman, Eh, di sini aku ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini aku Gea sebagai moderator pada kelas week 2 ini dan di dan pada Digital Marketing Measuring Performance and Budgeting Allocation ini aku izin memperkenalkan diri untuk speakersnya yaitu ada Kak Iqbal Abdurrahman. Hmm, Kak Abdurrahman ini sebagai Performance Marketing Specialist at Borong Indonesia, Performance Marketing and CEO, dan Super Mentor at Deals Jobs CV and Mentoring, Digital Marketing at PeopleShift.
Di sini juga ada sudah ada Kak Iqbalnya. Kak Iqbal boleh sapa teman-teman semuanya. Suaraku aman nggak? Aman Kak? Aman. Halo teman-teman, happy weekend ya. Salut nih sama teman-teman, walaupun weekend-weekend, tetap mau belajar. Semoga di sesi kali ini bakalan dapat ini ya, dapat ilmu yang bermanfaat. Untuk disclaimer awal sih, mungkin teman-teman harus ini ya, harus karena ini performance dan budget allocation itu nanti bakalan banyak banyak berhubungan dengan angka gitu, teman-teman ya prepare, siapkan diri. Ya mungkin bisa bisa sambil bawa cemilan gitu ya, bawa cemilan terus mungkin apa seduh kopi, seduh teh gitu ya. Buat yang buat yang mau izin ke toilet, silakan ke toilet sekarang biar nggak ketinggalan nanti materinya ya. Soalnya materinya uh tak agak aku nggak mau bilang susah gitu ya, tapi ya emang susah gitu. Gitu sih mungkin dari disclaimer dari aku. Happy learning teman-teman. Oke Kak Iqbal, sekarang boleh tolong share screen materinya ya Kak. Biar kelasnya langsung dimulai saja. Oke oke, langsung kita mulai ya. Oke Bentar Kak. bentar. Share screen aku udah muncul belum? Aman semuanya? Atau ada Aman yang Kak, belum sudah muncul? muncul. Share screen-nya? Udah ya? Sudah muncul semua kok. Sorry, 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 sorry. Hmm. Ya, halo pagi teman-teman. Sekarang itu ada di week 2 ya, kalau nggak salah. Betul ya, Kak Gia ya? Di minggu kedua ya. Iya Eh betul Kak. untuk eh, selamat datang di minggu kedua. Minggu kedua ini teman-teman akan belajar dengan measuring performance and budget allocation. Ini salah satu eh, materi yang penting ya, materi yang penting untuk di digital marketing. Kenapa? Karena emang digital marketing itu kan isinya data, data dan data itu ya pasti dengan berhubungan dengan performance dan marketing itu eh, adalah kalau di perusahaan itu biasanya ada dua job gitu ya. Yang pertama itu divisi yang tugasnya itu dapetin uang, ada divisi yang tugasnya ngebuang-buang uang gitu. Buang-buang uang itu biasanya digital marketing atau tim-tim marketing secara umum itu biasanya tugasnya ngebuang-buang uang. Makanya kita perlu budget yang terstruktur supaya bisa validate gitu ya, validate marketing strategi kita itu berhasil atau enggak gitu. Perusahaan nggak mau kan kita buang-buang uang tapi nggak dapet apa ya, nggak bisa validate eh, di ideas gitu. Sebelum kita mulai ke materinya dulu, mungkin tadi udah sempat diperkenalkan oleh Kak Gea gitu. Mungkin aku akan perkenalkan diri lagi. Perkenalkan namaku Iqbal Abdurrahman. Sebenarnya biasanya aku dipanggilnya IB sih ya. Di kantor biasa dipanggil IB, sama teman-teman juga biasa dipanggil IB gitu. Untuk sekarang aku bekerja di Borong Indonesia. Borong Indonesia itu salah satu perusahaan B2B ya. Awalnya dulu di Malaysia, sekarang itu eh, melebarkan sayapnya gitu ke Indonesia. Aku sekarang di Borong Indonesia juga masih sering tektokan dengan main branch gitu di Malaysia sana. Yang sebelumnya previous job itu aku ada di Yuk Indonesia. Yuk Indonesia itu fintech, salah satu fintech bergerak di bidang payment gateway.
digital marketing spesialis, khususnya itu SEM, Search Engine Marketing dan Search, Search Engine Optimization. Yang berikut, yang sebelumnya lagi aku ada di digital marketing di PeopleShift gitu. PeopleShift sendiri perusahaan B2B yang fokusnya di penyediaan layanan jasa dan training kayak kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, mungkin sebelum ke materi dulu, apa sih yang akan kita pelajari untuk hari ini? Yang pertama itu ada marketing funnel introduction. Nanti kita akan belajar bersama-sama itu apa itu marketing funnel. Mungkin teman-teman udah ada yang udah beberapa ada yang tahu gitu ya apa itu marketing funnel gitu. Tapi nanti kita belajar banyak bentuknya itu marketing funnel, banyak bentuknya. Nanti akan kita pelajarin sambil kita bedah bersama-sama. Yang berikutnya ada understanding important metric. Uh, Digital marketing itu metriknya banyak banget. Ada entah itu impression reach, mungkin ada nanti teman-teman bakal belajar sama CPC, CPM gitu ya. Nanti kita akan pelajarin bareng-bareng. Teman-teman harus perhatiin mana yang penting, mana yang kurang penting. Mungkin mungkin bahasanya kayak gitu ya. Kita akan pelajarin sama-sama gitu. Yang berikutnya adalah ini yang paling penting. Tadi kan kalau kita udah ngomongin eh, kalau marketing itu tugasnya buang-buang duit gitu ya, buang-buang duit, ngebakar duit. Nah, yang paling penting ini gimana caranya marketing goals itu sama align dengan business goal. Nanti kita akan coba translating business goal-nya itu kayak gimana, lalu kita translate ke marketing goal gitu. Biar teman-teman eh, nggak dicap kayak divisi yang buang-buang duit tapi nggak nggak apa ya, nggak memberikan pengaruh yang signifikan untuk perusahaan gitu ya. Yang pertama kita ke introduction marketing funnel gitu. Oh ya, kalau misalnya aku ngejelasinnya kecepatan, tolong di note ya teman-teman. Aku sambil baca chat juga. Nanti kalau emang kecepatan atau kelambatan, silakan di ini ya, silakan eh, di mention di chat aja gitu. Ya, kita lanjut lagi. Dalam dunia digital marketing, everything is measurable. Semuanya bisa diukur, gitu ya. Tapi kalau tahu cara ngitungnya, cara ngukurnya gitu. Untuk itu kita mari pelajarin cara ngukur di digital marketing. Nah, ini tadi ya yang sempat aku jelasin, translate business goal to marketing goals gitu. Anggap aja business goals itu ya business profit kayak ada coba mengembangkan produk, terus menjaga customer complaint seminimal mungkin gitu ya. Dari business goals kita translate lagi ke sales goals. Sales goals-nya itu pasti ada pertumbuhan sales, target sales-nya berapa, performa sales di lokasi tertentu, mungkin kayak gitu ya. Nah, dari situ baru kita translate lagi ke marketing goal. Marketing goal itu ada customer acquisition cost. Berapa biaya yang kita butuhkan untuk akuisisi satu customer gitu. Yang berikutnya ada CLTV. CLTV itu atau customer lifetime value gitu. Atau ROAS. ROAS itu return on ad spend gitu. Atau biasanya lebih lebih familiar dengan ROI gitu ya. Return on investment kayak gitu sih. Nah, yang marketing funnel gitu ya. Seperti seperti pada istilahnya gitu, funnel. Funnel itu kan corong gitu ya, teman-teman. Nah, Oh, jadi itu marketing funnel itu istilahnya kayak penggambaran journey, penggambaran eh, perjalanan customer dari aware sama brand kita, dari tahu brand kita sampai dia ke action. Actionnya apa? Purchase. Tahu tergantung bisnisnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman bekerja di bidang, misalnya teman-teman bekerja jualan parfum kayak gitu, pasti ya actionnya ya purchase gitu. Tapi kalau teman-teman itu bekerja di bidang, misalnya kayak aku gitu ya di fintech gitu, mungkin bisa jadi actionnya itu leads.
gitu. Jadi uh, ada istilahnya sendiri-sendiri, tapi konsepnya itu pasti dia bentuknya corong gitu. Dari atas, dari orang yang paling aware, habis dari dia tahu atau karena konten kita mungkin di media sosial atau dari ads gitu, akhirnya dia tertarik. Setelah dia tertarik, dia kepengen, baru dia melakukan aksi yang kita inginkan gitu. Nah, marketing funnel itu juga salah satu cara mengilustrasikan seberapa efektif gitu ya eh, KPI KPI yang udah kita tentuin gitu atau performa marketing yang udah kita tentuin kayak gitu sih. Nah, ini apa bentuk lain gitu ya dari marketing funnel. Tapi ini bukan marketing funnel, tapi bentuknya dia flywheel gitu. Dia bentuknya lingkaran gitu ya, teman-teman. Nah, ini mungkin sedikit ngebahas tadi tentang customer journey gitu, customer journey. Nah, di customer journey tadi kan udah ada awareness, interest, desire, action gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat di yang paling kiri itu ada apa dia masuk. Ini contohnya ini aku ambil dari Grab gitu ya, yang muncul di TikTok aku. Dari Grab itu dia muncul di FYP aku. Setelah itu aku coba klik book now gitu ya. Klik di book now, terus akhirnya dialihkan ke aplikasi Grab, dikasih promo atau offer-offer tertentu dengan harapannya yang paling kanan gitu ya. Eh, Audiens langsung bisa melakukan direct action. Direct actionnya ini apa? Yaitu ini untuk ini super bank gitu, disuruh daftar sekarang gitu. Atau mungkin itu tadi untuk sosial media gitu. Ini untuk SEO atau biasanya SEO terus habis itu biasanya langsung ke e-commerce gitu. Nah, kalau e-commerce biasanya ini journey-nya itu biasanya kita nyari di Google ya, beli sepatu tenis gitu misalnya. Ini untuk contohnya, aku pakai beli sepatu tenis, nyari di Google, habis itu dia masuk masuk ke Tokopedia nih. Yang pertama muncul kan Tokopedia. Akhirnya dialihkan ke websitenya Tokopedia. Dikasih berbagai berbagai pilihan sepatu tenis gitu ya. Untuk untuk mereka bisa decide mana yang mau mereka beli, mau jadi beli atau enggak kayak gitu. Nah, habis itu ketika udah tertarik sama satu produk, dia akhirnya entering purchase detail kayak misalnya address, alamat gitu ya, payment method, dan mungkin ada promo-promo juga mau yang dimasukin gitu ya. Habis itu ready to make purchase, ready to make action gitu. Nah, ini yang paling penting ya. Jangan coba dihafalin tadi marketing funnel itu ada apa, tapi coba pahamin konsepnya gitu. Karena nanti pasti akan beda-beda gitu. Eh, Tadi itu yang sempat aku coba mention di paling awal tadi kan ada marketing funnel itu AIDA gitu. Awareness, interest, desire, action gitu. Tapi mungkin di luar sana itu ada banyak banget. Ada yang mungkin eh, awareness mungkin EAT gitu ya, EAT atau mungkin awareness terus habis itu coba kita lihat sama-sama ya. Nah, mungkin ini ada awareness, consideration, conversion gitu. Nah, ini banyak banyak banget step-stepnya teman-teman. Jadi teman-teman jangan coba hafalin step-stepnya, tapi pahamin konsep dari step-stepnya kayak gitu ya. Understand the concept kurang lebih kayak gitu. Nah, sekarang kita coba translate gitu ya dari marketing eh, step-step dari marketing funnel. Nah, ini kita mulai masuk ke data kurang lebih kayak gitu. Di apa? Di tabel paling kiri itu ada funnel visualization, terus habis itu sebelahnya ada data example, terus habis itu kanannya lagi ada apa yang kita measure dari data example itu. Yang paling kanan itu ada
relevant metric gitu. Metrik-metrik apa yang kita perlu ketahui dari setiap step-step marketing funnel. Tadi kan di awal marketing funnel itu dari atas, dia dari besar mengerucut. Kalau udah ke bawah dia mengerucut eh, lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil gitu ya. Kurang lebih kayak gitu kan. Nah, pasti 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 kayak gitu. Anggap aja ada 100.000 impression, pasti nggak semuanya akan tertarik dengan eh, produk kita. Anggap aja produk kita, anggap aja teman-teman di TikTok gitu ya, di FYP, dapat FYP itu tentang konten biasa gitu ya. Kalau teman-teman lihat mungkin dia views-nya itu 2 juta, tapi kemudian yang nge-like itu nggak mungkin 2 juta juga gitu. Bisa aja yang nge-like itu cuma ya 500.000 gitu, atau 1 juta gitu. Kenapa ya? Karena views itu ya impression. Kita anggap aja views itu dia corong paling atas, viewsnya corong paling atas, akhirnya dia mungkin interest, karena dia interest dia nge-like kayak gitu. Jadi eh, nggak mungkin semua konten itu dia nggak mengerucut, pasti dia mengerucut kayak gitu. Pasti dia bentuknya funnel gitu. Jadi dari paling atas itu yang paling besar, habis itu mengerucut, mengerucut, mengerucut. Jadi kita anggapannya kayak piramida terbalik kayak gitu ya, kayak segitiga terbalik kayak gitu. Nah, ini kita anggap impressionnya itu ada 100.000. Dari 100.000 itu ternyata kita cuma dapat klik 1.000. Habis itu dari klik 1.000, kita dapat session 900, higher intent session itu 600, 500, sorry. Actionnya itu 100, initiate checkout-nya 50, habis itu purchase-nya 25. Nah, dari visualisasi panel ini kan tadi berbeda ya, berbeda dari yang sempat aku mention di awal. Kalau di awal tadi cuma 4 kan, AIDA, awareness, interest, desire, action. Nah, di sini banyak banget gitu. Jadi eh, yang aku bilang tadi, teman-teman eh, jangan coba hafalin marketing funnelnya, tapi pahamin konsepnya aja gitu. Konsepnya itu dia pasti mengerucut gitu ya. Nah, oh nanti nanti di sini mungkin teman-teman masih ada yang bingung gitu ya, apa itu session gitu, apa itu higher intent session. Nanti kita bahas akan bahas lebih lanjut di slide-slide selanjutnya. Tapi ini untuk gambaran aja buat teman-teman gitu ya. Nah, ketika session itu digunakan untuk apa sih? Untuk understand people atau audiens kita itu eh, apa ya, merasa tertarik gitu atau merasa relevan dengan apa yang mereka butuhkan gitu ya. Nah, jadi kayak misalnya teman-teman jualan sepatu, teman-teman jualan sepatu itu kalau kontennya teman-teman itu ngetarget orang-orang yang pengen sepatu, butuh sepatu, pasti sessionnya akan lebih tinggi kayak gitu. Mungkin bisa jadi impressionnya itu 100.000, tapi ketika teman-teman ngetargetinnya orang yang benar, gitu, yang relevan dengan kebutuhan mereka, bisa jadi sessionnya jadi 10.000 kayak gitu. Nah, tugasnya digital marketing adalah memperbesar setiap data-data ini gitu. Memperbesar setiap data dan memperkecil gap-gap yang ada gitu. Jadi kalau bisa ini anggap aja 100.000, seorang digital marketing itu tugasnya nanti dapetin ya minimal mungkin 10.000 klik gitu. Atau 10%-nya dari 100.000. Ke bawahnya pun sama, dari 10.000, teman-teman mungkin harus dapat 1.000 session, kayak gitu ya. Gambarannya untuk funneling kayak gitu. Jadi, tugasnya digital marketing itu sebenarnya eh, nge- memperkecil gap antar masing-masing funnel supaya
funnelnya jadi lebih efektif kayak gitu sih. Nah, ini ada tiga faktor penting di marketing funnel. Jadi ya yang udah aku bahas sebelumnya, teman-teman nggak perlu hafalin marketing funnelnya, cukup pahamin tiga ini. Pasti ada awareness, consideration, dan conversion. Udah mutlak itu tiga itu. Awareness itu bisa jadi kalau kita balik lagi ke sini, mungkin awareness itu di impression aja. Tapi ada beberapa bisnis yang menganggap awareness itu impression dan klik itu masuk awareness. Ada juga yang menganggap gitu. Ada yang menganggap klik session dan higher session itu masuknya consideration. Tapi ada juga bisnis yang menganggap session dan higher session doang yang considerate. Mereka udah considerate banget gitu. Nah, itu tergantung nanti gimana eh, bisnisnya teman-teman atau ketika teman-teman masuk di dunia kerja gitu ya mungkin ya. Eh, Masing-masing bisnis itu punya definition sendiri, punya definition masing-masing terkait metrik-metrik yang harus bukan metrik, sorry, marketing funnel mereka itu punya breakdown-nya sendiri-sendiri. Jadi nggak ada tuh satu kayak rigid, bentukannya rigid itu nggak ada. Rigidnya paling ini, pasti ada awareness, consideration, conversion. Tinggal gimana bisnis itu mengelompokkan masing-masing metrik itu tadi. Nah, awareness itu apa? Awareness itu ya intercepting new audience who currently have a problems gitu ya. Mereka punya problems atau butuh produk atau solusi yang teman-teman tawarkan gitu. Jadi nggak perlu nggak perlu produk, bisa aja solusi ya kan. Kan di bisnis kan banyak macamnya gitu ya. Ada yang jualan jasa, ada yang jualan produk, ada yang jualan eh, apa-apa gitu ya. Nah, itu tergantung nanti bisnisnya. Produk, mereka butuh produk atau mereka butuh solusi kayak gitu. Nah, apa yang perlu apa yang perlu dilakukan di stage awareness ini ya promote brand gitu, promote the brand atau kalau enggak eh, promote USP-nya, unique selling point-nya apa gitu ya. Nah, caranya gimana? Ya bikin high value content gitu yang bisa grab attention atau memperkecil CPM. CPM itu apa? CPM itu apa? Sorry. Nanti kita pelajarin di slide selanjutnya kayak gitu. Yang kedua itu ada consideration. Kon- Seberapa seberapa considerate audience ketika mereka udah tahu sama brand kita gitu ya. Itu seberapa mereka considerate untuk pakai akhirnya, untuk pakai produk atau pakai solution yang udah kita tawarkan gitu ya. Kayak gitu. Nah, biasanya itu di consideration ini isinya apa? Disuruh nanti web visit. Karena web visit tadi biasanya berhubungan dengan landing page view, berhubungan dengan eh, session, higher session, bounce rate, seperti itu. Nanti semua itu kita pelajarin di slide selanjutnya. Yang penting teman-teman dapat gambarannya dulu tentang marketing funnel itu harus kayak gimana gitu ya. Nah, yang berikutnya ada gimana caranya untuk apa yang harus kita lakukan ya di tahap consideration ini, apa yang harus kita lakukan. Ya, increasing on-site efektif gitu. Jadi dari website teman-teman. Jadi kalau misalnya websitenya itu mungkin anggap aja teman-teman dapat kliknya itu 10.000. Tapi ketika di website eh higher intention-nya itu mungkin cuma 500 kayak gitu. Nah, itu kan gap-nya terlalu besar dari 500 ke 10.000. Nah, itu mungkin websitenya perlu diubah. Mungkin diubah desainnya, mungkin diubah copywriting-nya, mungkin diubah eh, penempatan produknya, atau diubah mungkin promo-promonya kayak gitu ya, atau diubah campaign-nya. Eh, who knows? Tapi teman-teman harus coba gitu. Mana mana yang paling efektif gitu ya. Nah, yang bisa dilakuin apa? Improving CTR,
atau improving improving konten juga bisa. Nah, yang paling penting adalah improving CTR dan CPC kayak gitu. Nah, yang berikutnya ada marketing funnel stage conversion. Nah, di tahap conversion ini, audiens itu mau mengeluarkan resource yang mereka punya untuk dapat solusi dari teman-teman. Itu udah conversion gitu. Dia mau spend gitu ya. Resource-nya apa? Mungkin bisa jadi waktu, bisa jadi eh, bisa jadi itu mungkin biaya gitu, kebutuhan, sorry, uang gitu. Nah, itu bisa bisa jadi resource mereka. Resource resource waktu itu misalnya gimana? Eh, jadi anggap aja ada perusahaan B2B, conversionnya itu dia suruh ngisi leads dan suruh ngisi mungkin foto selfie KTP kayak gitu. Nah, itu kan eh itu kan butuh butuh waktu gitu ya, butuh waktu harus memakan waktu mereka dan effort mereka gitu ya. Nah, itu mereka udah mau untuk spend the resource gitu, resource yang mereka miliki, waktu dan tenaga kayak gitu. Nah, yang berikutnya itu eh, apa yang perlu diperhatikan di stage conversion ini? Yang pertama itu ada reduce cost of advertising. Jadi teman-teman harus menurunkan biaya iklan atau kalau enggak, seenggaknya memaksimalkan, mengefektifkan biaya yang dikeluarkan untuk beriklan gitu ya. Nah, yang selanjutnya ya maximize conversion kayak gitu. Mungkin kalau mungkin jualannya misalnya parfum, ya dia bisa beli langsung 5 parfum, 6 parfum gitu. Kayak gitu ya. Nah, apa yang bisa dilakukan? Improving UI UX gitu. UI UX dari website. Habis itu maximizing conversion rate. Conversion rate itu apa? Nanti kita juga akan bahas gitu conversion rate. Nah, yang berikutnya ada maximize ROAS atau ROI gitu ya. Nah, ini dia di understand important metrics. Mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu teman-teman atau gimana Kak Gia? Langsung dilanjut aja. Nanti pertanyaannya dikumpulin di akhir. Kayak gitu ya. Iya, boleh Kak, lanjut aja. Oke. Kita lanjut teman-teman. Yang berikutnya ada understand important metric. Metrik apa aja yang penting gitu ya. Yang perlu kita perhatikan gitu ya. Yang pertama ada standar online metric. Standar online metric itu ya bisa teman-teman dapat di kalau teman-teman mungkin punya akun bisnis di Instagram, bisa dapat di Instagram Insight, di Facebook Insight, Google Analytics ini untuk website, di Facebook Ads, di dashboardnya Facebook Ads, di TikTok Insight, di Google Ads, atau di tools marketing, digital marketing yang teman-teman pakai lainnya. Yang berikutnya ada business goals atau business metric, metriknya bisnis gitu ya. Ini nggak bisa teman-teman dapat di marketing tools itu nggak bisa teman-teman dapat kemungkinan kemungkinan besarnya nggak bisa teman-teman dapat teman-teman harus ngitung manual bisnis goalnya harus teman-teman hitung manual kayak gitu ya. Nah ini kita mulai eh, berpusing-pusing sedikit ya. Ini ada matrix definition formulanya. Yang pertama itu ada reach. Reach itu unique people yang ngelihat konten kita. Yang berikutnya ada impression, seberapa seberapa banyak gitu ya orang yang ngelihat konten kita. Bedanya reach sama impression apa? Karena reach itu unique people, jadi mungkin eh aku dapat konten mungkin misalnya ya konten tentang parfum kayak gitu ya. Aku eh, si brand parfumnya cuma dapat satu reach, tapi ketika aku ngelihat berkali-kali konten itu mungkin bisa 3 kali gitu.
dia dapat 3 impression. Jadi mutlak mutlak itu impression nggak bisa lebih rendah dari reach, itu nggak bisa gitu. Seenggaknya itu sama, impressionnya 1.000 itu bisa. Tapi kebanyakan, kebanyakan ya, reach-nya 1.000, impression-nya 1.500 atau 1.600, 2.000 kayak gitu. Kalau reach-nya reach-nya itu 1.000, terus impression-nya 2.000, ya berarti setiap orang yang ngelihat konten itu ngelihatnya dua kali ngelihat konten kita gitu. Yang berikutnya ada klik. Klik ini ketika user itu ngelihat iklan kita dan ngeklik, terus akhirnya nge-visit website, atau kalau enggak mungkin ngelihat profil kayak gitu, profil profil Instagram kayak gitu. Nah, itu disebutnya klik. Nah, yang berikutnya ada view. View itu ya seperti namanya gitu, ngelihat ngelihat video gitu. Ada install, sama seperti namanya ya, install app gitu. Yang berikutnya ada CTR. CTR ini click through rate gitu ya. Isinya pasti kalau biasanya diakhirin sama R itu kan dia rate gitu. Karena dia rasio, biasanya di metriknya, bentuk metriknya itu biasanya persen gitu. Nah, karena persen, ini CTR itu kan dia seberapa efektif iklan gitu ya. Nah, ngelihatnya gimana, atau seberapa efektif konten, seberapa bagus konten itu, kita ngelihatnya gimana? Ya kita ngelihatnya dari CTR atau VTR ini, yang ada di bawah dua ini. Nah, untuk CTR itu klik dibagi impression, klik kliknya misalnya kita dapat kliknya itu 1.000 dibagi impression, misalnya impressionnya dapatnya 10.000. Nah, berarti itu kira-kira dapat 10% CTR. 10% CTR itu udah bagus banget, teman-teman. Gitu. Nah, karena dia bentuknya persen, ya kita kalikan 100 gitu. Tapi kalau teman-teman masukin di Excel atau dimasukin di Google Sheet, karena dia udah ada eh, apa namanya, formula persen itu, jadi kayak teman-teman ngeklik ngeklik apa ngeklik kolomnya langsung di translate ke persen, bakalan translate ke persen. Teman-teman nggak perlu kali 100 lagi, karena kalau jadi teman-teman kali 100 lagi, dia makin banyak gitu, kayak lebih dari 100% kayak gitu. Yang berikutnya ada VTR, sama dengan CTR, tapi biasanya untuk VTR ini eh, kita gunain untuk platform-platform yang video base. Video base itu kayak mungkin TikTok atau YouTube. Kita itu pakainya CTR, bukan pakai VTR kayak gitu. Nah, yang berikutnya ada CPM. Nah, CPM ini yang akan kita bahas gitu ya. CPM itu apa? Eh, biaya yang kita keluarkan untuk 1.000 impression, bukan 1 impression tapi 1.000 gitu. Kenapa kok 1.000? Kenapa nggak pakai satu atau nggak pakai 10 gitu? Karena ya ini kita gunakan untuk nge-measure exposure exposure dari ads kita. Jadi kalau misalnya kita ngetargetinnya itu ke orang yang punya, anggap aja hmm, punya anabul di rumahnya gitu ya. Nah, itu exposure-nya dapat nggak di untuk orang-orang yang punya anabul itu, ya gitu. Nah, dari mana kita taunya? Ya kita taunya dari CPM gitu. Apakah orang-orang yang punya anabul itu banyak atau enggak, itu kita taunya dari CPM ini. Yang berikutnya ada CPC, biaya yang kita keluarkan untuk setiap klik gitu. Nah, jadi ketika teman-teman klik, misalnya ada iklan gitu ya, iklan muncul di sosial medianya teman-teman, di sosmednya teman-teman, teman-teman klik, itu para advertiser atau para pengiklan itu pasti langsung ditagih CPC gitu, sama platformnya. Jadi kalau teman-teman misalnya di Instagram, teman-teman ngeklik gitu ya, ngeklik iklan, pasti langsung ditagih, ada di dashboard kita, di dashboard pengiklan pasti akan muncul CPC-nya berapa. Jadi makin banyak orang yang nge
yang ngeklik, si PC-nya pasti juga bakalan makin rendah. Sebenarnya makin rendah, tapi biaya yang kita keluarkan makin tinggi gitu. Yang berikutnya ada CPV, ini biaya untuk view, sama tadi untuk VTR itu biasanya di video base apa platform gitu kayak TikTok atau YouTube. Yang berikutnya ada CPI. CPI ini cost untuk install atau teman-teman bisa ganti jadi apa aja. Ini kan CPI itu untuk install gitu. Mungkin bisa jadi cost per purchase gitu. Cost per purchase ya teman-teman tinggal ganti. Ini kan ada cost dibagi install ya tinggal teman-teman bagi aja cost dibagi purchase. Purchase yang teman-teman dapat berapa dibagi costnya berapa kayak gitu. Yang yang berikutnya ada CAC atau CAC. Jadi biasanya sih digital marketing nyebutnya CAC gitu ya. Berapa berapa biaya yang teman-teman keluarkan untuk new customer. Ingat dia new ya. Jadi kalau misalnya aku udah sempat kena iklan parfum, terus minggu depannya kena iklan, eh sorry, di minggu ini aku dapat iklan parfum, aku beli, minggu depannya kena lagi aku beli, dia nggak kehitung CAC dia. Karena emang bener-bener new customer. Kalau itu tadi kan itu kehitungnya repeat order ya, bukan new customer kayak gitu. Nah, mari kita belajar gitu ya. Mari kita coba exercise langsung. eh Mungkin aku minta bantuan Kak Gia gitu ya. Nah, teman-teman, kalau nanti ini kan ada beberapa yang tanda tanya gitu ya. Ada beberapa yang tanda tanya. Eh, yang mau resen, teman-teman mau resen, mau coba jawab, nanti aku bakalan eh kasih reward. Aku bakalan kasih recommendation di LinkedIn langsung personal dari aku gitu di LinkedIn-nya teman-teman. Mungkin kalian nanti tolong di data gitu ya siapa aja yang berani jawab dan kalau benar gitu kalau benar eh, di data nanti tolong di share ke aku gitu ya. Oke teman-teman mungkin ada yang mau jawab, silakan di chat aja di kolom chat untuk CPM Google Ads berapa atau kalau nggak open mic bisa kan ya Kak Gia ya. Iya, bisa, Kak. Mm-mm. Ayo Mungkin teman-teman, teman-teman aktif. hmm, Nanti dapat reward dari Kak Iqbal nih. Ayo, ayo. silakan Halo di Kak, ya aku mau coba jawab untuk yang CPM Google Ads itu kan dia cost dibagi dengan impressionnya, lalu iya dikali betul 1.000 ya Kak. iya betul Jadinya 20.000. yakin benar nih kunci jawaban. Em, Aku kunci jawabannya atau mau oke diganti yakin lagi, Kak, yakin yakin. ya. Ya, Ya 20.000. Tolong nanti Kak dia di ini ya. Tadi siapa ya? Imelda ya? iya saya Kak. Hmm, tolong di ini ya. Nanti bisa PC ke aku gitu. Oke, siap, Kak. Yang berikutnya ada CPV, Facebook. Ayo Kak, aku teman-teman. mau coba jawab. Iya boleh. Kalau dari CPV-nya Facebook itu kan cost per view, cost-nya ada di 15 juta, views-nya ada di 90.000, jadi hasilnya 166,6. Ya betul. 167, 166,6. Ini ada Nasya ya. Ya, tadi ada yang resen lagi. Selanjutnya ada di CTR Google Ads. Siapa tadi yang resen? Sorry, nggak sempet nggak kelihatan.
teman-teman, nggak ada lagi? Yakin? Oh, Kak, aku mau coba yang CTR Google Ads. Ya, boleh. Kalau Fadilah ya. Hmm. ya, kalau CTR kan kliksnya ada di 50.000, baru tuh nanti dibagi dengan impressionnya itu 500.000, baru nanti dikali Hmm. 100 kan, Kak. Itu Hmm. CTR-nya ada 10. 10 apa? Eh, s- 10 apa? Ini, oh ya, di bawahnya kan ada. 75%. Iya, betul. 20%. Yang berikutnya ada VTR dari TikTok. Mau coba deh, Kak. Ya, silakan. Kalau VTR kan berarti views TikTok ya 100.000, sorry 150.000 dibagi sama impressionnya 500.000, habis itu dikali 100% ya kayak. Ya, Jadinya 30%, Kak. betul. Ada siapa tadi yang terakhir? Sorry. Maulina ya? Maulida, Kak. Maulida ya, Maulida. Ya, nanti Kak Gia tolong di ini ya, tolong di data habis itu bisa di-share ke aku ya, biar nanti aku kasih rekomendasi LinkedIn. Rekomendasi LinkedIn ini lumayan berpengaruh teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti cari kerja gitu, terus habis itu mungkin teman-teman cari kerjanya mungkin di digital marketing gitu ya. Terus habis itu HR ngelihat ada rekomendasi dari eh, digital marketer lain, atau mungkin performance marketer atau apapun itu yang mungkin pengalaman kerjanya udah lebih tinggi gitu ya, udah lebih banyak, itu kemungkinan untuk dipertimbangkan oleh HR itu lebih gede karena dia, oh ini udah ada pengalaman sebelumnya gitu ya, mungkin pernah project atau pernah belajar dari orang ini kayak gitu, teman-teman kayak gitu ya. Nah, yang tadi kan kita ngomongin digital marketing goals gitu ya, standarnya. Yang berikutnya itu ada business goals. Nah, bisnis metrik ini yang biasanya dipertimbangkan atau ditanyain kalau misalnya teman-teman bekerja di digital marketing ya, itu biasanya ini yang ditanyain bos itu ini. Bos itu biasanya nggak peduli sama impression, apa itu nggak peduli gitu ya. Klik gitu nggak peduli gitu-gituan. Mereka pengen tahunya ini. Apalagi paling bawah itu ya. ROI-nya berapa, revenue-nya berapa. Itu biasanya yang paling diketahui, paling pengen diketahui sama si bos gitu. Nah, kita belajar dulu dari paling atas, session. Session itu biasanya itu isinya itu waktu gitu. Session itu kehitungnya itu 30 menit. Jadi seberapa lama, seberapa banyak orang yang stay dalam 30 menit di website kita gitu. Yang berikutnya ada average session duration. Average session duration ini, kalau session tadi kan isinya cuma mungkin bisa aja jadi 100, 200, 1000, 10.000, 100.000. Kalau average session duration, ini isinya waktu, teman-teman. Benar-benar waktu. Detik, menit. Detik, menit. Aku nggak pernah sih ngeliat jam gitu ya. Nggak, nggak mungkin ada orang yang stay berjam-jam gitu ya. Kecuali mungkin di Facebook, di Twitter gitu, mungkin bisa jadi sessionnya, durationnya panjang banget. Tapi kalau di website-website biasa nggak mungkin. Nah, eh, yang berikutnya itu ada bounce. Bounce ini apa? Orang, ya sesuai namanya gitu, mental. Orang yang mental. Jadi anggap aja teman-teman ngeklik website, habis itu uh, landing di website, website iklan, habis itu teman-teman keluar, teman-teman kehitungnya bounce, kehitungnya mental, nggak ngelakuin apa-apa kayak gitu. Nah, yang berikutnya ada bounce rate. Bounce rate itu rasio dari bounce-nya gitu ya. Seberapa tinggi. Biasanya kalau bounce rate-nya itu makin tinggi, website teman-teman itu kurang menarik. Nah, perlu diperbaikin, entah diperbaikin copywriting-nya atau mungkin websitenya
as simple as lemot gitu ya. Kan kalau kalau sekarang teman-teman perhatiin itu orang ketika dia eh, ketika jadi kalau di website gitu ya, di website itu ada metrik tambahan itu biasanya load speed gitu. Teman-teman harus pertimbangkan juga load speednya. Jadi ketika sebuah website itu nge-load websitenya itu lebih dari 6 detik, kemungkinan orang akan nge-close websitenya itu makin tinggi. Jadi itu dia di apa? Diusahakan itu di bawah 6 detik. Kalau bisa sih 2 detik, 3 detik udah itu paling aman kayak gitu ya. Yang berikutnya ada conversion, ya conversion seperti namanya gitu. Eh Orang yang convert dari apa? Dari bisnis kita. Nah, bisa bisa aja muncul di dashboard, bisa juga manual gitu. Bisa juga manual. Teman-teman harus ngitung manual. Ngitung manual itu biasanya di mana mungkin teman-teman hmm, let's see, bisnis yang hitung conversionnya manual. Nah, gini, mungkin teman-teman dapat iklan klinik kecantikan kayak gitu. Klinik kecantikan kan isinya booking. Booking itu masih terhitung eh, kalau di kalau di klinik kecantikan mungkin ada yang booking udah dihitung conversion, udah yang dihitung convert, tapi ada juga yang harus datang ke lokasi baru dihitung conversion. Itu juga ada di klinik-klinik kecantikan yang kayak gitu. Jadi karena harus datang ke lokasi kan nggak bisa di-track dengan sosial media, dengan tools marketing apapun nggak bisa di-track. Ya, teman-teman harus ngitung manual gitu ya. Yang berikutnya ada conversion rate gitu. Nah, rate ini kan yang tadi ya, pasti persen gitu isinya. Harus calculate gitu, eh, conversion per session atau dibagi dibagi session atau dibagi traffic kayak gitu. Yang berikutnya ada revenue. Revenue itu seperti namanya ya, income income dari apa? Dari bisnisnya berapa. Yang berikutnya ada average order value. Nah, teman-teman pernah nggak di TikTok Shop itu teman-teman nggak cuma check out satu barang, check outnya mungkin bisa 5-6 barang gitu. Biasanya skincare nih, skincare kayak gini nih biasanya. Jadi kalau beli mungkin apa ya, beli sunscreen misalnya itu cuma 70.000, tapi kalau dibanding sama serum pack gitu ya, sama serum, sama exfoliation gitu-gitu, jadinya cuma 150.000. Nah, teman-teman jadi milih, daripada sunscreen satu, mending aku beli yang pack ini aja langsung 150.000 kayak gitu. Nah, semakin, nah kenapa sih di bundling kayak gitu? Kan bukannya rugi ya, gitu. Nah, itu ada metriknya teman-teman yang sedang dikejar namanya, sorry. Mm, 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 mm. Sorry, teman, kepencet teman-teman. Mm, 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 mm. Tadi nyampe AOV, ada AOV gitu. Aman ya ininya ya, apa screennya ya. Aman, Iya, Kak. aman, Kak. Oke, aku lanjut. Yang AOV tadi itu lagi ada KPI yang dikejar namanya AOV. Jadi average order value. Jadi average order value ini dalam satu kali order itu seberapa banyak dia mau berani spending gitu. Nah, bagi 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 teman-teman merasa diuntungkan karena daripada beli beli satu produk cuma 70.000, mending langsung satu dapat 150. Tapi dari segi bisnis dia juga diuntungkan daripada teman-teman cuma berhasil spending 70, mending dia spending 150 kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya ada trik yang sedang dimainkan gitu kalau teman-teman eh, lagi
sedang di sosial media. Jadi teman-teman bisa tuh, instead of, wah promo ini menarik nih, promo ini menarik nih, teman-teman bisa coba bongkar. Oh, dia ini sedang lagi ngejar hmm, KPI yang mana gitu. Atau campaign dia ini mau kayak gimana gitu. Jadi kalau dia bundling, biasanya dia lagi ngejar KPI AOV. AOV-nya mau digedein sama dia segede mungkin gitu. Karena kan kalau di sini kan contohnya AOV kali conversion gitu. Dia dapat revenue gede banget kayak gitu. Dan yang terakhir itu ROI. ROI itu return on investment atau biasanya ROAS, on ad spend gitu, returnnya berapa. Nah ini seberapa banyak profit yang teman-teman uh, relatif dari investment. Jadi investmentnya itu dalam artian di sini spendingnya berapa. Nah ROI ini kalau teman-teman dapatnya cuma 90%, teman-teman harusnya keringat dingin. Harus keringat dingin. Kenapa? Karena berarti marketing yang teman-teman jalanin bukannya untung tapi rugi gitu ya. Jadi minimal banget itu harus 100%. Atau kalau bisa 120%. Kalau bisa 1000% kayak gitu. Kalau ngomongin ROI kayak gitu. Kalau ROI-nya 1000% ya berarti untungnya 10 kali lipat kayak gitu, teman-teman. Nah, eh, di sini prepare bakalan ada kuis lagi. Ada lagi teman-teman yang mau ngejawab, nanti bakalan dapat lagi rekomendasi dari aku di LinkedIn. Kak Gia tolong di data, mungkin kalau ada teman-teman yang mau jawab lagi. Ini revenue-nya berapa? Revenue Google Ads, revenue TikTok, sama conversion rate dari Facebook. Silakan teman-teman. Ayo teman-teman boleh aktif ya, nanti dapat reward lagi. Semangat. Sorry, sorry, sorry. Halo Kak, aku mau coba yang TikTok Ya, boleh. untuk Oh, enggak, revenue-nya. dari Google Ads dulu. Oh, dari Google Ads dulu. Ya. Oke, aku tunggu yang lain, yang Google Ads berarti ya, yang jawab. Well, kalau siapa Fadil mau jawab yang Google Ads, nggak apa-apa. Kan sama aja sebenarnya ininya. Oh, oke, Formulanya wait. sama aja, rumusnya tadi kan sama aja kan. Kalau yang Google Ads, 2 miliar Kak. Betul. Siapa namanya Fadil Aryan ya. Oke. Iya, Nanti Kak Gia tolong di ini ya, tolong thank di you data Kak. ya. Mm-mm. Oke, thank you Fadil udah mau jawab. Ini ada Resti ya. Ya, silakan Resti. Yang TikTok sekarang. Revenue TikTok. Halo Kak, untuk revenue yang TikTok itu 1,5 M. 1,5 M kita lihat. Betul, 1,5 M. Resti Nurfatma. Makasih Resti udah berani jawab ya. Mungkin yang terakhir ada conversion rate dari Facebook, teman-teman. Iya, silakan Valencia. Conversion rate dari Facebook itu 3%, Kak. 3% ya benar. Siapa namanya? Valencia Octaliana ya?
Iya, Kak. Terima kasih Valencia udah berani jawab ya. Nah, tadi kan sebenarnya tadi itu kita udah jawab gitu ya. Gimana cara dapetin metrik kan? Kalau di sini tadi, sorry, teman-teman tahu eh, kalau kita cost-nya segini, traffic-nya sekian, dapatnya revenue-nya sekian gitu. Atau cost-nya sekian, atau konversinya sekian, AOV-nya sekian, revenue-nya sekian, kayak gitu. Traffic-nya sekian, konversinya sekian, conversion rate-nya sekian, kayak gitu. Nah, teman-teman ini udah tahu. Nah, tapi kalau teman-teman nanti eh ditanya itu nanti ya, eh ditantang sama bos gitu misalnya. eh aku pengen bulan depan itu kita kita dapat revenue 2 kali lipat atau kita dapat purchase 2 kali lipat kayak gitu. Nah itu gimana caranya? Nah kita bakalan bahas di sini. Tapi eh Kak Gea, waktu yang tersisa tinggal berapa ya? Sorry. Tinggal Oh, 5, tinggal 2 menit ya? 2 menit. ya. Hmm, gimana? Oh, sebenarnya ini nanti aku bakalan ini sih, bakalan bakalan buka sheet gitu ya, bukan buka-buka Google Sheet untuk tahu untuk praktek teman-teman gimana cara eh, ngitung metrik yang benar, cara ngeset target yang benar itu kayak gimana. Jadi mungkin aku izin agak molor-molor dikit nggak apa-apa mungkin ya. Gimana? Nggak apa-apa, Kak. Boleh kok. Oh iya, oke ya. Oke, bentar ya. Kita take break dulu bentar. Eh, Teman-teman yang mau ke toilet silakan ke toilet dulu. Aku tungguin gitu. Eh, karena jangan sampai teman-teman ketinggalan karena ini nanti bakalan agak belibet, agak pusing-pusing gimana gitu ya. Wait, sambil aku persiapin sheet-nya ya. Bentar. Halo, halo. Udah siap ya? Bentar. Aku share screen lagi. Udah muncul ya share screen aku? Sudah, Kak. Bentar. Hmm, 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 hmm. Hmm. Kalau segini teman-teman kelihatan nggak? Atau Kelihatan, masih Kak. kurang gede? Kurang gede?
Aman ya kelihatannya. Nah, siapa yang di sini eh, ngambil digital marketing atau ngambil sosial media gitu ya, nggak pingin karena menghindari matematika gitu ya. Lama teman-teman udah terjebak gitu ya, karena ternyata di digital marketing semuanya isinya matematika gitu ya. Semuanya matematika dan statistika. Jadi kalau teman-teman pengen menghindari matematika, mungkin dari sekarang silakan mundur perlahan gitu ya dari digital marketing gitu. Karena emang digital marketing isinya nanti teman-teman kesehariannya bakalan ini gitu ya. Kita mulai dari nol dulu aja semua. Nah, teman-teman tadi kan kalau tadi kita sempat bahasnya itu kalau nggak salah tadi ya, kita tahu impressionnya berapa, kita tahu cost-nya berapa, kita suruh ngitung CPM gitu ya. Kita tahu uh, impressionnya berapa, kita tahu kliknya berapa, kita suruh ngitung CTR gitu atau conversion rate-nya berapa. Nah, ini teman-teman kalau eh, teman-teman suruh ngeprediksi gitu, suruh ngeprediksi itu kita itu sih kita itu dapat berapa conversion sih di bulan depan gitu, atau kita itu dapat klik berapa berapa sih di bulan depan kayak gitu ya. Nah, teman-teman bisa pakai rumus ini. Jadi kan kalau di matematika dulu ya, teman-teman kan 2 tambah 2 sama dengan 4 ya. Nah, tadi kan kalau awal tadi eh, kita disuruh cari CPM gitu. Ya berarti kan 2 tambah 2 sama dengan X gitu ya. 2 tambah 2 sama dengan X. Atau bisa jadi kalau teman-teman nanti disuruh ngitung conversion, ya udah. Sorry, kok ini sama dengan? Gedein lagi deh. Nah, teman-teman bisa gini aja. eh, X plus 2 sama dengan 4. Nah, ini kan sebenarnya semuanya sama aja. Tinggal teman-teman cari X-nya di mana gitu ya. Tinggal teman-teman, kalau di matematika ada istilahnya loncat sama dengan gitu ya. Loncat ke sana, loncat ke sini. Kalau loncat itu gimana kayak gitu kan. Nah, sama aja kayak gitu. Nah, itu anggap aja di sini kita dapat budget itu 20 juta. 20 juta. Dengan 20 juta itu kita dapat impression berapa gitu. Nah, tinggal kita lihat aja di bulan lalu. Di bulan lalu itu kita dapat CPM itu berapa sih? Ternyata bulan lalu itu kita dapat CPM 45.000. Kehitung gitu. Kan kan tadi CPM itu impression per cost kali 1.000 kan. Ya udah tinggal dibalik aja. Core cost dibagi CPM dikalikan 1.000. Ini ya. eh, formulanya udah aku tulisin di sini gitu. Udah aku tulisin di sini. Nah, tinggal teman-teman balik aja tadi, balik-balik aja. Jadi ada yang loncat sama dengan gitu ya. Nah, anggap aja terus habis ini YouTube. YouTube itu dapat, anggap aja kita dikasih budget 30 juta. Tinggal kita lihat kalau dari 30 juta itu kita dapat impression berapa? Dapat impression berapa itu dari mana? Dari bulan lalu. Bulan lalu itu dapat 70.000 misalnya. Nah, ketahuan semua kayak gitu ya. Kurang kurang lebih sistemnya kayak gitu, teman-teman. Jadi eh, kalau teman-teman nanti ditanya eh, untuk dapetin dapetin impression ini berapa, ya kita harus keluar segini gitu. Nah, tadi terus habis itu di bulan misalnya misalnya teman-teman di bulan ini anggap aja ini report sekarang bulan apa? Desember. Ternyata di Januari
proyeksi Januari. Hmm, 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 hmm. Proyeksi Januari ternyata teman-teman harus ngedoublein conversion. Dan apa yang bakalan teman-teman lakuin? Siapa yang sepakat di sini untuk meningkatkan conversion 2 kali lipat? Kita harus ningkatin budget 2 kali lipat. Siapa yang sepakat? Coba resign. Nggak ada yang sepakat? Ya, benar teman-teman. Jadi eh, untuk untuk meningkatin conversion 2 kali lipat itu nggak melulu tentang budget. Di digital marketing itu nggak melulu tentang budget. Teman-teman juga harus perhatiin konten, perhatiin websitenya kayak gimana, habis itu promonya kayak apa, campaign-nya kayak apa, eh, conversion rate-nya itu seberapa, kayak gitu. Nah, gimana caranya kita naikin 2 kali lipat conversion dibandingkan dengan bulan Desember di Januari, gitu ya. Misalnya di bulan ini, di minggu ini, teman-teman ditantang sama bos, gue nggak mau tahu ya, pokoknya di bulan Januari conversion harus naik 2 kali lipat. Nah, ini yang teman-teman bisa lakuin. Eh, Teman-teman bisa naikin, ini kan tadi CPM-nya 55.000. Kalau kita turunin aja, ini kita bahas TikTok dulu ya. Kita bahas TikTok. Spendingnya tetap sama 15 juta, sorry, 15 juta. CPM-nya kita berhasil nurunin 5.000 aja, dapat 5.000. CTR-nya itu kita bisa naikin dari 1,5 ke 2,19. Conversion rate-nya kita bisa naikin 2% aja. Itu kita dapat 2 kali lipat conversion. 2 kali lipat conversion gitu ya. Gitu. Sama, sama dengan halnya yang lain. Jadi misalnya Meta Ads ini kita cukup ngeefektifin targeting audiens kita. Itu jadi 40.000, CTR-nya itu 2,5%, 2,2 deh, 2,2% gitu. Naik 0,2 aja. Ini kita naikin tengah aja, 7,5. Naiknya hampir seperempat, hampir 25% gitu. Padahal tadi kita naikinnya eh, nggak efektifinnya nggak terlalu efektif gitu. Kayak cuma nurunin nurunin budget dari CPM itu cuma cuma 5.000 gitu. Atau kalau mau ekstrim teman-teman, saya berani di bulan depan saya mau target saya CPM saya 20.000, CTR saya 25%, conversion rate 20, dapat 10.000 conversion, dapat 10.000 purchase. Kalau ini produknya itu harganya 1 juta, dapat berapa M itu teman-teman? Gitu. Atau mungkin produknya ini harganya 100.000, dapat berapa M teman-teman dari sini gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, tapi teman-teman jangan terlalu semangat juga. Jangan terlalu bersemangat kayak dari eh, dari bulan lalu aja 45 ke 20.000 itu make sense enggak? Gitu. Teman-teman harus 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 perhatiin itu. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak tahu di 20.000 ini make sense atau enggak, atau di CTR 5.000 make sense atau enggak, ya udah teman-teman tinggal tinggal search aja di Google. Eh, bench, tinggal search aja coba benchmark CTR Facebook Ads 2024 gitu. Nah, ini ada di sini.
Kalau teman-teman tarik, nah ini fitur tinggal masukin aja. Tinggal masukin aja. Oh, misalnya teman-teman industrinya di beauty. Oh, di beauty itu benchmarknya 1,5. Seenggaknya aku harus bisa di atas 1,5 ini. 1,51 mungkin teman-teman bisa set target di 1,7, 1,6 gitu ya. Itu eh, teman-teman bisa lakuin itu, kayak gitu. Tapi biasanya eh, kalau di Indonesia itu CTR di bawah 1%, di bawah 1%, 0,99 aja, itu biasanya dikatain CTR-nya buruk gitu. Perlu ada yang diganti dari kontennya, perlu ada yang diperbaruin dari kampanye kayak gitu. Nah, itu ya teman-teman untuk gimana cara ngedouble dari conversion itu. Jadi nggak melulu tentang budget, nggak melulu tentang naikin budget, teman-teman bisa aja maksimalin metrik-metrik yang udah ada kayak gitu. Ya, oh, mungkin aku lanjut dikit lagi. Yang ini tadi kita bahas tentang apa? Tentang metrik, important metrik. Lanjut sedikit aja, tinggal 2 slide gitu ya. Selesai tadi udah. Ini yang berikutnya ada translate business goal gitu. Nah, teman-teman harus paham juga business goals-nya itu kayak gimana. Eh, nggak cuma marketing goals, teman-teman harus bisa align marketing goals sama business goals. Jadi kalau misalnya eh, teman-teman merasa yang aneh gitu ya dalam hmm, campaign marketingnya, teman-teman bisa validate gitu ya. Ini udah align nggak dengan business goal-nya gitu ya. Nah, marketing goal itu based on scale, based on business scale. Business scale itu ada yang mungkin UMKM, ada yang small medium, medium high gitu ya, ada yang big gitu ya. Nah, ini kalau untuk UMKM atau bisnis kecil gitu ya, open shop gitu atau di marketplace gitu, yang pasti teman harus objektif yang paling utama itu ada purchase atau order gitu. Karena emang UMKM itu kan dia ber apa ya, berjalannya operasi bisnisnya itu dengan cara ini ya, dengan sorry, baterai aku habis. Bentar ya teman-teman, baterai aku habis. Udah, berjalannya bisnis UMKM kan dari order gitu ya. Teman-teman harus bisa karena dia cash flow-nya kecil gitu, atau kalau nggak dia punya cash yang kecil, makanya dia harus bisa cepat muterin uang gitu. Makanya order itu salah satu jadi mm, hal yang paling penting untuk UMKM. Yang berikutnya mungkin gede gitu ya, soalnya udah agak gede, itu sama cari conversion, sama maintain share of voice. Jangan sampai teman-teman ketinggalan dengan tren, jangan sampai kalau brand teman-teman mulai dikenal, jangan sampai brand teman-teman terlupakan gitu ya. Nah, untuk FMCG itu increasing purchase itu jelas pasti kayak gitu ya. Yang berikutnya kalau berdasarkan uh, stage bisnis gitu ya. Ada early, ada growing, ada established gitu. Kalau masih early, masih awal-awal, ya diutamain follower engagement gitu ya. Terus cari order di marketplace, increasing traffic gitu ya. Nah, yang berikutnya kalau udah teman-teman bisnisnya udah mulai berkembang itu mulai cari UGC, generated user generated content. User generated content itu apa? Mungkin teman-teman biasanya ini sering dipakai di beauty. Jadi ada yang orang dengan sukarela mereview produknya teman-teman gitu, produk atau brand gitu. Anggap aja Skintific, banyak tuh yang sukarela
bikin konten tentang review dia gitu, mempromosiin si Skintific itu namanya user generated content atau testimoni kayak gitu. Nah, yang berikutnya itu kalau udah establish, biasanya itu yang paling dijaga itu sentimen gitu. Yang paling dijaga itu sentimen. Mungkin ada sentimen buruk gitu ya. Yang paling sering kan kemarin kalau eh, ini ya kalau apa beauty dok dokter Richard Lee itu sama siapa lupa dokter apa ya? Dokter skincare apa dokter apa itu kalau nggak salah ya. Kayak gitu sih mungkin teman-teman. Nah, udah selesai materi kita pada pagi hari ini. Aku harap eh, teman-teman